masih ada saksi di rumah saya, namanya Baju Ontokusumo. 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya, sudah takjak gelut. Akhirnya minta tidak sekali, saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah sangoni. Akhirnya ya tidak tak sangoni benar. Wong minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Bapak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Provinsi Lampung beserta rombongan yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Segenap para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah, malam hari ini kita bisa duduk bersama, beristimewa, bermujalasah, ngobrol santai, keluarga besar Lampung Tengah bersama dengan keluarga besar PWI Provinsi Lampung. Setelah saya mendengar secara langsung oleh Pak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Lampung, sedikit banyak sudah mendengar paparannya terkait dengan masalah polemik habaib yang ada di negara kita. Sudah hampir setengah tahun saya juga ikut mikir, karena saking seringnya kaum Alawi yang ketika di Lampung Tengah itu mampirnya di tempat saya, yang sehingganya mau tidak mau bukan cuma hanya hikmat sebagai tamu, saya sebagai keluarga besar yang ditamuni, tapi juga nyangoni. Kalau sayangnya saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya, melihatnya karena saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya, itu dianggapnya banyak uang, sehingga kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi di rumah saya, namanya Baju Ontokusumo, yang beliau bawa ke tempat saya. Pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Saya ngomong Beb Afwan ya, pantes hebat malian. Saya lagi bangun tukang saja belum kebayar, ngapain saya beli baju Ontokusumo. Pokoknya Pak Ki harus beli baju Ontokusumo. Saya tidak mau. Terakhir beliau mau pulang, baju Ontokusumo itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa katanya. Saya nggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita ya, harus berhusnudon, dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah cross check dari saku saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Itu diantaranya 1. Berapa? 2 juta. 2 juta. Tahun berapa? Besar juga. Yang kedua, pokoknya kayaknya banyak sekali. Tapi kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena produk habaib di Lampung Tengah adalah produk Kiai Haris.
Jadi beliau yang agak banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya BWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya sudah takjak gelut. Akhirnya minta tidak saya kasih. Saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah sangoni. Akhirnya ya tidak tak sangoni tenan. Wong minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Tak sangoni doa. Tapi yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah Sempedaku khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Baru sudah mulai nih ke tempatnya Pak Islamet, ke tempatnya Mbak Nur Muhammad, ke tempatnya Mbak Biar, sudah mulai ke Ramba ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya, dan sudah mulai karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cilik jadi modelnya. Akhirnya mulai ke tempatnya Pak Islamet. Nah, saya berharap dengan peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada, ini cerita sedikit ya, yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung Pak Kiai, hebat panjenengan. Wah, hebatnya gimana, Beb? Sampai baru umur 40 tahun pondok sudah seperti ini. Wah, akhirnya pulau lumayan hebat saya ini. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, kok aku jaluk tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi 1. Tidak saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih, karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama Pak Kiai, saya itu mau ke Palembang, pokoknya saya minta untuk bensin ke Palembang. Loh, urusannya antum, Beb. Wong antum ke tempat anak juga nggak minta sama datang ke tempat anak. Kenapa anak harus nyangoni sampean? Pada waktu itu kan Cik Muhyiddin. Akhirnya tidak tak sangoni. Begitu tidak tak sangoni, begitu baca sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya, dan jamaah saya sampai bingung, Pak Kiai. Bingung karena sama mintanya sapi 1. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta. Orangnya nunggu, maaf, ini nanti ngambil di BRI Link. Ada uang cuma 5 juta. Enggak mau beliau. Enggak mau saya. Pokoknya kan mintanya 10 juta. Kakaknya telepon saya. Begitu telepon saya, kok enek wong model ini tapi ya. Wong coba-coba kok njaluk maksa. Terus coba ini video call sama saya. Terus saya ngomong, "Oh, Beb, lah sampean jadi Palembang. Lah kok malah nunggu sama aku piye? Oh, sampai ini rusak tatanan kan?" Akhirnya yang 5 juta itu tidak dikasih, yang ngomong sing ini, nah sampai dia sudah kau selama masalah, tapi aja 5 juta, ini udah 500 saya. Akhirnya di tempat saya tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah ini sangoni 500 apa berapa katanya, gitu. Gua petambet lah mesak nih. Itu diantaranya seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu, yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan pembelokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 habaib yang katanya merestui atas berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun saya belum pernah membaca berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas izin 5 habaib. Tapi setahu saya yang mengizinkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 26 adalah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangdalan. Itu setahu saya. Untuk para habaib tidak ada dan tertulis, dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai umum juga.
terkait dengan video-video yang viral kembali, mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya, seperti junjungan kita Panjenengan Dalem Gus Abdul Rahman Wahid, yang mereka katakan bahwa Mbah Gus Dur itu bukan cuma buta mata tapi buta hati. Itu saya juga terketuk hatinya. Yang selanjutnya Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga seperti itu. Pak Kementerian Agama Gus Yakut, sebenarnya pada waktu itu Gus Yakut itu masih pimpinan Ansor, masih ketua Ansor, tapi anak-anak Ansor kok kayaknya malah menengai, artinya nggak reaksi gitu loh, nggak reaksi. Seperti kemarin ada di Lampung yang menjelaskan tentang masalah berdirinya Ansor, berdirinya Muslimat, berdirinya Patayat yang semuanya syarifah, semuanya habaib. Lah kok tangga lagi sandingi enek mbok sapa ora patah genah kiai guya guyu. Lah kowe iki sejarah dibelokno kok pringas-pringis gitu. Ini kan bagian tanah surah wong wilayah barat sana. Ada mau kitab pun nggak penting. Iya, bagian kitab pun nggak penting itu juga, Pak. Gitu. Oleh karena itu, saya sedikit sudah berpikir dan paling tidak ngobrol sama teman-teman, dan kemarin saya sudah kumpul Pak Kiai di tempat saya, jadi membuat jasko, Pak. Jasko itu Jamiah Sholawat Kiai Kolosebo. Kiai Kolosebo. Jadi sudah tertulis semuanya lengkap, dan tinggal nanti pertama launching kayaknya di tempatnya bagi Slamet Anwar kan. Jadi kiai-kiai Lampung Tengah dan kumpul di situ, artinya kita tunjukkan bahwa kiai-kiai Nusantara juga hebat-hebat sebenarnya. Jadi dari kita jangan sampai kita mengatakan mereka beliau yang hebat-hebat, tapi kita punya kiai yang hebat, kita punya mbah-mbah kita yang punya sejarah yang hebat-hebat. Bukan tiap hari kita disuguhkan oleh cerita-cerita mbah-mbah kakung mereka yang seolah-olah hebat sampai mikrot saja 70 kali. Setiap satu hari 70 kali kan ngalahake Kanjeng Nabi tuh. Wong Kanjeng Nabi cuma 1 kali loh. Lah kok mbah mereka 70 kali. Lah ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, supaya tidak sampai merebak kepada kalangan kita. Maka pertemanan surga, insya Allah Pak Kiai, teman-teman saya sudah sering ngobrol, termasuk kalangan-kalangan, kalau kata Mbak Slamet Ki nganggur ya, Ki nganggur. Jadi sambil kita silaturahim, ngobrol-ngobrol juga tentang itu. Sampai ada teman saja yang sedikit agak arahnya kurang yakin dengan kita, mending tak blokir nomornya. Ya, karena ini bahaya juga modelnya gitu. Tak blokir. Satu, ada grup itu, satu grup yang kok agak masih di panggung begini dikeluarkan sama bagi Imam Mawardi itu malah. Itu yang mengeluarkan dari grup itu. Jadi artinya Pak Kiai ya di Lampung Tengah memang harus ada kepanjangan tangan dari PWI pusat, dari PWI provinsi sampai ke Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang saat ini termasuk kiai-kiai hebat ini yang hadir, dan saya tak jadi anggotanya tidak masalah. Yang penting kiai-kiai ini bisa ada di depan, saya tak di belakang saja. Boleh aman, jangan-jangan. Jadi kiranya ini saja Pak Kiai yang saya berharap, bahwa memang di Lampung Tengah harus ada. Amin. Di Lampung Tengah harus terstruktur, bukan saya hanya obrolan dari satu ke satu, teman ke teman, tapi harus terstruktur. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti bagi Tatang itu, berarti kita punya teman-teman yang hebat. Betul. Ngerti nggih? Jadi artinya begitu saja. Saya atas nama atas namanya apa aja. Wis pokoke kanca-kanca atas nama konco-konco obrolan sama bagi Wagimin, karena di di grup KBMO itu memang ada yang sedikit masih husnudon, ada yang agak husnudon, ada yang enggak sama sekali, sehingganya dan saya yang dianggap beliau sing rada akhirnya ayo ngobrol ya, siap deh. Padahal hari ini saya harus ngaji rutinan zikir ababil sama jamaah, tapi saya tinggal demi kelangsungan sejarah yang sebenarnya di negara yang kita cintai ini, baik sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama atau sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berkibar bangsa Indonesia.